سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang berada di dalam hati kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita syukuri kepada Allah, maka Allah akan bisa menambahkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku akan menambahkan nikmat itu. Akan tetapi jika engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah merupakan amanah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya supaya kita bisa membina atau mendidik kita punya anak-anak. Sebab anak itu adalah merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang paling terpenting yang kita perintahkan kepada anak, ataukah ada 3 hal yang paling terpenting yang kita kenalkan kepada anak. Yang pertama yaitu adalah perintahkanlah anak kita untuk selalu mendirikan ibadah salat. Kenapa demikian? Karena ketika ada seorang anak yang tidak melaksanakan ibadah salat, kemudian anak itu sudah sampai masanya ataukah sudah masa balik, kemudian dia tidak mendirikan ibadah salat, maka orang tuanya pun ikut berdosa. Kenapa? Sebab tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya bahwa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribu 'alaiha idza balagati asyara sinin. Perintahkanlah anakmu salat di umur 7 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak itu dari usia dini, di usia 7 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kita untuk menyuruh kita punya anak keturunan mendirikan ibadah salat. Wadribu 'alaiha idza balagati asyara sinin. Jika sudah sampai usianya 10 tahun, kemudian anak itu dia tidak mau mendirikan ibadah salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadribuhu. Pukullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pukul kita punya anak bukan berarti kita mau menyiksa anak, bukan. Akan tetapi itu adalah merupakan salah satu bentuk sayangnya kita, bentuk perhatiannya kita kepada anak keturunan kita. Sebab jika anak tidak mendirikan ibadah salat atau seorang anak tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua pun tetap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu bukan hanya tanggung jawab di dunia saja, akan tetapi tanggung jawab ini akan dibawa sampai ke akhirat kelak nanti. Kita semua ini adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kita semua ini adalah pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan diminta pertanggungjawaban, kata Rasulullah, terhadap apa yang kita pimpin. Oleh sebab itu, maka mari kita memerintahkan atau menyuruh kita punya anak-anak untuk selalu mendirikan ibadah salat. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kita perintahkan atau kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Sebab Al-Quran ini adalah merupakan salah satu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah ini kepada umatnya, yaitu kita semua. Untuk apa? Untuk dipelajari. Karena kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya kewajiban-kewajiban terhadap Quran. Apa kewajiban kita terhadap Quran? Yang pertama yaitu adalah mengenal huruf hijaiyah, aba, ta, tha, dan seterusnya. Kemudian yang kedua kewajiban kita yaitu adalah mempelajari makharijul huruf,
tempat-tempat keluarnya huruf. Karena sesungguhnya semua huruf hijaiyah mempunyai tempat-tempat keluar. Seperti ada huruf yang keluar di bibir, ada huruf yang keluar di lidah, ada huruf yang keluar di tenggorokan, ada huruf yang keluar di hidung. Itulah disebut dengan makharijul huruf. Kemudian yang ketiga kewajiban kita terhadap Quran yaitu adalah dibaca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Quran kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai sebanyak 10 pahala. Artinya satu huruf yang kita baca, maka Allah akan memberikan 10 pahala kepada kita. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Quran yaitu adalah ketika orang tua sudah mempelajari Quran cara membacanya, makharij hurufnya, kemudian sudah membacanya, maka jangan lupa ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada keturunan kita. Supaya apa? Supaya mereka juga kenalnya namanya Quran. Sebagai orang tua harus memperhatikan tentang pelajaran Quran bagi anak-anaknya. Bukan hanya memperhatikan pelajaran-pelajaran yang lain. Bukan hanya memperhatikan pelajaran-pelajaran umum. Bukan hanya memperhatikan kursus-kursus pelajaran lain seperti kursus matematika, kursus bahasa Inggris. Jikalau memang kita punya anak kursus pelajaran lain atau ke kursus pelajaran umum, itu tidak jadi masalah. Akan tetapi kita tidak bisa mengabaikan Al-Quran terhadap anak-anak kita. Kalau ketika kita memasukkan kita punya anak di tempat kursus, kemudian kita membayar pendaftaran kursus itu sampai jutaan, kemudian bulanannya ratusan ribu, maka kita pun harus memperhatikan anak kita terhadap Quran mengenai tentang hal tersebut. Seperti misalnya ketika anak kita masuk ke dalam salah satu kursus, kita memberikan perlengkapan-perlengkapan, kita membelikan apa yang dibutuhkan segala fasilitasnya, membelikan baju baru, celana baru, sepatu baru, semua serba baru. Maka kita pun pada waktu memasukkan anak di tempat mengaji, di tempat untuk belajar Quran, maka kita pun harus memperhatikan kita punya anak. Salah satu contoh misalnya, ketika seorang anak mengatakan, "Pak, ma, antar saya pergi mengaji." Maka orang tua harus mengantar anaknya pergi mengaji. Karena kadang kala ada orang tua acuh tak acuh. Ada orang tua yang cuek, ada orang tua malas tahu. Ketika anaknya mengatakan antar saya pergi mengaji, maka jawaban orang tuanya, pergi sendirian sudah, mengaji sajamu. Itu artinya apa? Bahwa tidak ada perhatiannya orang tua terhadap anaknya untuk mendalami ilmu Al-Quran. Dan ketika seorang anak pada waktu itu tidak diantar oleh orang tuanya, maka anak itu pun terfikirkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, bahwa ternyata mengaji itu tidak penting. Saking tidak pentingnya, maka dia tidak mengantar saya pergi mengaji. Itu yang pertama yang difikirkan. Kemudian yang kedua, anak itu berpikir lagi, saking tidak pentingnya, maka saya tidak dibelikan Quran. Karena kadang-kala ada Quran yang dibawa oleh anak-anak pergi mengaji, itu Qurannya adalah Quran bekas. Dari mana Qurannya itu? Qurannya masih dipakai oleh neneknya dulu, ya sudah tidak ada Fatihah di depannya. Itulah yang dibawa pergi ngaji. Kemudian yang ketiga, terkadang kala anak berpikir bahwa orang tua saya tidak memperhatikan ngaji saya, berarti mengaji itu tidak penting. Termasuk tidak membelikan fasilitas, tidak membelikan perlengkapan, salah satunya songkok misalnya. Yang dia pakai pun songkoknya nenek yang dia pakai. Yang luar biasa, songkok itu sudah lama. Sehingga orang tua pada waktu itu, karena tidak memperhatikan anaknya, maka anaknya berpikir. Kemudian yang keempat, kadangkala anak itu berpikir bahwa ternyata mengaji itu tidak penting. Sampai-sampai tidak memperhatikan infak bulanannya anaknya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, maka kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana anak kita supaya bisa memahami tentang Quran. Karena sesungguhnya orang-orang yang memahami Quran, kata Rasulullah SAW, maka insya Allah itu adalah menjadi sahabat daripada Quran itu. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Iqra'ul Quran, bacalah Quran," kata Rasul. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi." Karena sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran itu, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah syafi'a li ashabi. Akan diberikan syafaat, akan diberikan pertolongan. Kepada siapa diberikan syafaat itu? Li ashabi, hanya kepada para sahabat-sahabatnya saja. Yang menjadi pertanyaan, siapa sahabat Quran? Sahabat Qurannya itu adalah orang-orang yang selalu mendalami Quran, yang mengajarkan Quran, yang selalu mengamalkan Quran. Itu adalah sahabat daripada Quran. Maka Rasulullah SAW kembali mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kita yaitu adalah orang yang mau belajar Quran dan orang yang mau mengajarkan Quran. Oleh karena itu kita sebagai orang tua maka wajib mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan risalah ini, ajaran ini, kitab ini kepada umatnya termasuk kita semua. Maka kita yang menerima wahyu risalah ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus bagaimana caranya bisa mendalami terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling terpenting yang kita ajarkan ataukah kita perkenalkan kepada anak-anak kita, yaitu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perintah-perintah, banyak sunnah-sunnah yang perlu kita hidupkan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man ahya sunnati." Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka dia termasuk orang-orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, kata Rasulullah, siapa yang mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga kelak nanti. Salah satu caranya menghidupkan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah bagaimana caranya kita bisa mengkaji hadis, bisa mempelajari hadis, bisa mendalami hadis, terkhusus kepada anak-anak kita, mulai dari kehidupan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku, adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya mengajak para orang tua semua yang telah dititipkan anugerah yang sangat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anak keturunan. Maka anak itu adalah merupakan suatu amanah yang sangat terbesar. Maka mari kita mendidik anak kita sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya anak kita menjadi anak yang saleh atau menjadi anak yang salihah. Terkhusus ketika anak itu selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus pahalanya yaitu adalah awwalin salihi yad'ulah. Ketika di dunia ini kita meninggalkan anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka penting kita mengajarkan kepada anak keturunan kita tentang ilmu agama sebagai salah satu bekal dia hidup di dunia ini, bukan hanya sampai di dunia saja, akan tetapi sampai di akhirat kelak nanti. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal Qur'an wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammad